Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn fall. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call. Hari ini saya akan membawakan renungan untuk kita semua. Saya Pendeta Irene Karanita Elizabeth Irot, Pendeta Jemaat GPIB Siloam Krayan, Pospelkes Patmos Pinang Jatus, Bajem Alat Alang Ngosang Longgelang, dan Pospelkes Betani Kertabakti. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong pakai hamba-Mu ini, biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata,
Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman kita, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup berdampingan dengan orang lain membuat kita menerima berbagai perlakuan yang berbeda. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dan selalu melihat sesamanya buruk. Akan ada orang-orang sirik yang berusaha menjatuhkan sesamanya dengan membuat diri mereka terlihat baik. Dan hal ini biasa juga yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang munafik. Hal ini sudah ada sejak dari dulu. Bahkan dalam bacaan kita pun hal ini terjadi, di mana para imam dan tua-tua Yahudi menunjukkan sikap munafik mereka dengan ingin menjatuhkan Yesus. Mereka tentu saja orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Atas apa yang telah Yesus lakukan, bagaimana Yesus menarik perhatian orang-orang di sekitar Yesus. Hingga akhirnya para imam dan tua-tua Yahudi ini mereka berkomplot untuk menyerang Yesus dengan maksud membuat Yesus terlihat jahat. Mereka yang seharusnya menyaksikan bagaimana kebenaran itu dan memberitakan juga kepada orang-orang di sekitar mereka, justru mereka yang melihat kebenaran menentang kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Mereka bukan saja tidak mau menerima ajaran Yesus, tapi mereka juga tidak mau bila orang lain mendengar dan menerima ajaran yang dibawa oleh Yesus. Itulah kenapa dalam bacaan kita di sini para imam dan tua Yahudi memberikan pertanyaan kepada Yesus terkait dengan kuasa yang Yesus lakukan. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Yesus menjawabnya dengan tenang dengan memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Kita bisa lihat di ayat 24 sampai ayat 26. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dan pertanyaannya adalah dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga kah atau dari manusia kah? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak menjawab apa-apa. Mereka mengatakan mereka tidak tahu. Kalau mau diartikan, sebenarnya mereka mengatakan kami tidak akan mengatakannya. Mengapa? Karena ketika mereka menjawabnya akan menimbulkan hal-hal yang dilema. Di sisi lain, bila mereka menjawab, secara tidak langsung mereka mengakui bahwa kuasa yang Yesus lakukan itu juga berasal dari Allah. Bila mereka mengakui bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari Allah. Tetapi di satu sisi bila mereka tidak mengakui baptisan Yohanes berasal dari Allah, maka akan banyak orang-orang yang akan membenci mereka. Karena banyak orang-orang yang melihat Yohanes sebagai nabi. Sikap yang diambil oleh para imam dan orang-orang tua-tua Yahudi ini menunjukkan bagaimana mereka sedang menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalau kita perhatikan dari awal, mereka ingin menjatuhkan Yesus, tapi ketika pertanyaan itu dibalik kepada mereka dan mereka tidak menjawabnya, justru mereka sebenarnya sedang menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau terlihat buruk di hadapan orang-orang, apalagi mereka memiliki jabatan. Mereka tidak mau dipersalahkan. Dan disinilah sifat atau sikap munafik mereka terlihat. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan kita agar mereka dapat terlihat lebih baik. Ada begitu banyak orang yang mungkin sirik dengan segala hal yang kita capai, keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan di dunia ini. Sehingga dengan berbagai cara mereka ingin menjatuhkan kita, tapi mereka bersikap baik di depan kita atau di depan orang-orang. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, kita belajar dari sikap Yesus. Dia menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan itu, kalau sebagai manusia biasa mungkin kita akan tertekan gitu ya. Tapi ketika kita meyakini apa yang kita lakukan benar dan kita berjalan dengan penyertaan Tuhan, maka harusnya kita juga dapat mengatasi situasi yang sama dengan tenang seperti apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri renungan kita pada hari ini kita diingatkan, mari kita jaga hati kita agar kita tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Agar dalam menjalani seluruh rangkaian kehidupan kita melaksanakannya atau melakukannya dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, ucap syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan juga penuntun dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengabaikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjaga hati kami sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk masing-masing kami dalam pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan tolong berikan kami kekuatan. Biarkanlah kami semakin bergantung hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kami dapat melalui setiap permasalahan ataupun pergumulan hidup kami dengan baik dan dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu ini, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk mencari jalan keluar dalam menekan wabah COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat dan juga kebijaksanaan, agar dalam mencari jalan keluar, mereka dapat mencari jalan yang terbaik dan mereka dapat menemukan cara-cara yang terbaik sehingga dapat menekan wabah COVID-19 ini. Berkati juga kami masing-masing Tuhan yang masih menjalani kehidupan kami, agar kami dapat menyesuaikan situasi yang ada dan kami tetap dapat beraktivitas, tetap produktif, dan semuanya itu dapat menghasilkan berkat tidak hanya bagi diri kami sendiri juga, tapi juga bagi orang lain. Ya Allah Bapa kami berdoa untuk masing-masing kami yang masih akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong tetap sertai kami, jaga dan lindungi kami, tuntun kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu dapat memberikan hasil yang baik. Agar apa yang kami lakukan itu dapat menjadi berkat bagi kami, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Masih ada banyak permohonan dan pergumulan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi itu hanya mungkin dalam hati dan pikiran kami. Tapi biarlah Tuhan Kau mau mendengarkannya. Tuhan tolong jawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini dengan penuh rasa sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.